Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, khususnya di saat market crypto ini bisa dibilang lagi mengalami penurunan nih. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman akan sedikit panik juga, mungkin agak bingung apa yang harus dilakukan pada saat market crypto turun seperti ini juga gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mungkin alasannya dan mungkin apa yang sebaiknya kita lakukan juga. Tapi kembali lagi disclaimer on teman-teman, karena video ini adalah non-financial advice juga. Jadi setiap keputusan juga tetap di tangan teman-teman, saya hanya akan memberikan analisa dan juga opini ya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk seperti biasa dengan update market crypto. Untuk hari ini mengalami penurunan 4,5%. Itu sudah lama kita tidak mengalami penurunan sedalam ini gitu ya. Mungkin sudah beberapa minggu. Kita lihat Bitcoin turun sekitar 44.000, bahkan ini bisa dibilang dia sedikit di bawah supportnya nih. Nanti kita bahas nih kalau dia lose supportnya gimana nih gitu ya. Ada Ethereum di 3.200, Binance, Solana, Terra rata-rata memang mengalami penurunan gitu ya. Selama 24 jam terakhir masih ada beberapa kripto yang naik gitu ya. Ini GMT lagi memang hot-hotnya. Ya, tapi kita nggak akan terlalu bahas GMT. Kita mungkin bahas sedikit tentang Mina. Nanti kita bahas sedikit tentang Mina karena sempat kita rekomendasikan juga untuk bulan April dan memang masih cukup performing di saat market crypto turun seperti ini gitu ya. Dia masih hijau bisa dibilang karena ada berita. Ya, lalu kita lihat ini rata-rata hanya stable coin gitu ya. Untuk Fear and Greed Index sendiri di level neutral di 48, tapi ini belum untuk menghitung mungkin keadaan sekarang gitu ya, karena ini update-nya setiap 1 hari terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih valid, tunggu sekitar 9 jam 50 menit lagi gitu ya. Mungkin pagi-pagi lah waktu Indonesia Barat biasanya ya. Kita akan langsung masuk untuk berita altcoin dulu ya, sebelum kita masuk berita utamanya, berita Bitcoin. Untuk berita altcoin pertama, kita akan bahas tentang NIR Protocol, di mana nih sebenarnya sempat kita bahas sedikit fundamentalnya untuk NIR Protocol di video terakhir gitu ya. Dan pada saat kita bahas, untuk hari ini dia ada berita cukup positif untuk NIR, di mana NIR Protocol ini raises sekitar 350 juta dolar, atau bisa dibilang dia mendapatkan funding lah gitu ya, mendapatkan dana sekitar 350 juta dolar. NIR Protocol set Wednesday, atau dia bilang di hari Rabu, di mana dia mendapatkan funding sekitar 350 juta dolar dari hedge fund yang namanya adalah Tiger Global. Ini cukup besar, dia adalah hedge fund company basisnya di New York, Amerika gitu ya. Dan untuk sekarang tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk accelerate the decentralization of NIR ecosystem. Jadi untuk mempercepat lah development dari NIR ecosystem, khususnya untuk desentralisasinya. Dan 350 juta dolar sendiri bukan uang yang atau funding yang sedikit gitu. Ini cukup besar juga. Dan memang kalau teman-teman perhatikan secara NIR ekosistem ya, masih cukup menarik karena saya rasa ini dia masih, kalau kita bandingkan dengan layer satu lainnya, kalau teman-teman bandingkan dengan layer satu lainnya, mungkin NIR protokol secara ekosistemnya sedikit ketertinggalan gitu. Kalau kita bandingkan dengan Solana atau dengan Luna atau mungkin dengan Avalanche gitu ya. Tapi disitulah mungkin kelebihannya, di mana masih ada room for improvement juga, di mana dia masih bisa untuk membangun lah gitu ya. Jadi masih ada potensi lah. Jadi ini untuk NIR protokol. Lalu selanjutnya kita bahas juga untuk Mina, karena sempat kita bahas untuk Mina, di mana kenapa Mina bisa naik, karena rumornya benar Coinbase ada announcement juga di mana dia akan list Mina gitu ya dalam beberapa hari ke depan. Jadi di sini kita lihat ada new asset, Coinbase will add support for Mina gitu ya. Dan dia akan ada transfer dan lain-lainnya. Bahkan ini sebenarnya dari tanggal 24 Maret. Jadi ini sudah beberapa hari sebelumnya gitu ya. Seharusnya mulai besok sudah di list di Coinbase. Jadi ini yang menjadi dampak positif untuk Mina sendiri. Jadi itu untuk Mina. Dan kalau untuk Mina secara fundamental masih menarik, tapi mungkin menunggu hype-nya sedikit dice down dulu ya. Menunggu hype-nya sedikit berkurang, baru kalau misalnya teman-teman tertarik untuk invest atau buat trading, mungkin baru gitu ya. Dan itu untuk Mina dan NIR atau berita-berita altcoin. Kita masuk untuk berita utamanya. Kenapa yang membuat market crypto turun? Sebenarnya kalau kita lihat dari berita market kriptonya saja, sebenarnya tidak terlalu banyak berita negatif gitu ya. Kembali lagi untuk saat-saat sekarang secara makroekonomi memang tidak terlalu bagus juga. Jadi teman-teman harus perhatikan makroekonominya, dan berhubungan juga di mana kalau tidak salah hari ini atau besok Federal Reserve sendiri atau the Fed gitu ya, bank sentralnya Amerika ini akan rilis dia punya hasil meetingnya pada saat FOMC juga gitu ya, bulan lalu.
Dan yang diperhatikan banyak orang yang diperhatikan banyak orang adalah tentang balance sheet-nya dia. Apa yang akan dilakukan Federal dengan balance sheet-nya dia atau neracanya dia gitu ya. Apakah dia akan mengurangi neracanya? Pasti itu dia harus lakukan gitu ya, mengurangi neraca hutang-hutangnya dan pembelian asetnya gitu ya. Tapi yang orang-orang penasaran adalah bagaimana cara dia menguranginya. Apakah dengan secara cepat ataukah dengan secara lebih lambat gitu ya. Dan kalau kita lihat selama beberapa jam terakhir sebenarnya banyak berita yang mengindikasikan di mana Federal balance sheet bakal cepat pengurangannya, dan kalau cepat sendiri tidak terlalu bagus juga, mungkin akan ada sedikit negatif impact juga terhadap financial market, bukan hanya crypto sebenarnya ya. Ini dari Federal Reserve punya governor si Lael Brainard sendiri, di mana dia ada sempat bilang dia expect untuk ada kombinasi di mana akan ada kenaikan suku bunga. Itu kita sudah tahu ya, akan ada kenaikan suku bunga ditambah dengan penurunan balance sheet secara cepat atau rapid gitu. Dan ini membuat mungkin Federal Reserve atau monetary policy-nya akan lebih stabil untuk di akhir atau di akhir tahun inilah bisa dibilang. Lalu kita lihat juga untuk berita lagi, ini berita lebih baru lagi gitu ya. Baru 3 jam yang lalu, di mana minutes of Fed March meeting seen detailing a speedy balance sheet rundown. Jadi kembali lagi reportnya belum keluar, jadi ini orang masih berspekulasi. Tapi kalau misalnya seperti ini sedikit ada negatif impact. Makanya kalau kita lihat Bitcoin turun, mungkin salah satunya faktornya adalah faktor dari makroekonominya sendiri gitu. Dan kita memang tahu untuk di Amerika sendiri inflasinya lagi tinggi-tingginya. Bahkan kita belum bahas lagi dengan ketegangan tensi antara Ukraina dan Rusia dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk hal ini. Dan US Federal Reserve dia bilang untuk hari Rabu sendiri akan rilis lebih detail lagi. Dan orang-orang mau tahu nih, kira-kira memang The Fed ini mengambil keputusan apa? Apakah dia lebih bisa dibilang lebih optimis? Oh ini kita masih bisa membangun ekonomi dan lain-lain, atau dia lebih sedikit pesimis gitu? Itu yang orang-orang lebih penasaran. Dan mungkin dengan adanya guidance ya, atau ada laporan dan lain-lain, mungkin orang-orang lebih bisa menebak lah bisa dibilang ya. Jadi kira-kira itu. Kita lanjut juga. Ini berita di market kriptonya. Makanya kalau kita lihat di kriptonya sebenarnya tidak terlalu negatif juga, dimana kalau untuk sekarang ini baru saja pada saat market crypto turun juga ya, dimana Luna Foundation Guard atau LFG gitu ya, ini membeli lagi Bitcoin. Mungkin selama beberapa video terakhir kita sempat bahas kalau tidak salah di sini ya, 2 kripto kuat masih berpotensi, dimana kita bahas Luna Foundation Guard sendiri ini lagi mulai mengakumulasi Bitcoin gitu ya, dan mengakumulasinya secara transparan juga. Jadi setiap kali dia beli Bitcoin biasanya dia akan umumkan, oh ini kita beli Bitcoin dengan ya funding yang cukup besar juga, ini sekitar 230 juta untuk hari ini saja gitu ya. The foundation now has bigger exposure to Bitcoin than the US electric car maker Tesla. Jadi intinya adalah dia lebih banyak hold Bitcoin daripada Tesla. Dia beli sekitar 5.000 Bitcoin. Jadi kalau tidak salah Luna Foundation atau LFG mungkin sekarang sudah punya sekitar 1,5 miliar dolar hanya untuk di dalam Bitcoin ya. Tapi detailnya mungkin nanti kita update di video-video selanjutnya. Di sini dapat dari mana infonya? Infonya dapat dari si Do Kwon atau CEO-nya Luna Terra sendiri gitu ya, dimana dia bilang sedikit ada lelucon, dia bilang today dia ada siram tanaman, terus dia ada membalas email, terus dia ada membersihkan rumah, terus dia ada membeli McDonald dan lain-lain. Tapi dia juga beli 230 juta dolar di dalam Bitcoin. Jadi ini yang cukup menarik lah gitu ya, berbeda sama yang lain. Lalu kita lihat juga ini untuk Bitcoin-nya. Lalu kita lihat juga untuk Ethereum gitu. Kita sering membahas data untuk Bitcoin. Sekarang kita bahas sedikit data untuk Ethereum. Dimana sebenarnya kalau kita lihat data untuk Ethereum sendiri, ini adalah Ethereum balance on exchanges. Jadi balance-nya dia semakin mengalami penurunan. Kita lihat ini yang warna biru ya. Artinya mungkin orang-orang yang membeli Ethereum ini lebih memilih untuk hold Ethereum gitu ya. Jadi ini membeli Ethereum di dalam exchange, lalu Ethereum ini dikirimkan ke mungkin decentralized wallet atau external wallet atau cold wallet gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang mulai dari Juli 2020 balance on exchanges untuk Ethereum sendiri mengalami penurunan. Mungkin salah satunya adanya trending di NFT juga. Jadi salah satunya mungkin orang-orang beli Ethereum, lalu Ethereum-nya dikirimkan mungkin ke decentralized wallet untuk membeli NFT gitu. Karena kan cukup trending juga ya. Dan bahkan sampai sekarang ini lanjut mengalami penurunan. Dan di satu kata lagi kita bisa mungkin bahas, mungkin orang-orang beli Ethereum ini
untuk invest juga atau long term hold gitu ya. Karena kalau biasanya kan untuk di exchange ini dia mau ditradingkan. Jadi kira-kira ini untuk Ethereum secara data. Dan ada satu data yang menarik atau satu berita. Tapi kembali lagi berita ini sebenarnya masih rumor gitu ya. Tapi ini banyak sudah cukup hot gitu ya. Jadi kita akan bahas sedikit di mana tentang Bitcoin conference. Nah, hotnya apa? Hotnya adalah rumor antara Bitcoin mungkin akan ada kerjasama dengan Apple. Nah, kenapa rumor itu bisa terjadi? Nah, di video kali ini kita akan bahas sedikit gitu ya. Dimana kita mulai dari speakernya. Di sini kalau teman-teman perhatikan memang speaker Bitcoin 2022 cukup banyak dan banyak orang terkenal juga. Tapi saya mau fokus terhadap satu tokoh gitu ya. Namanya adalah si Jack Mallers di sini ya. Dia adalah CEO dan founder dari Strike. Oke. Nah, siapa sih itu Jack Mallers? Kita lihat dulu dari Twitternya. Nah, ini adalah Jack Mallers. Twitternya ada 277.000 followers dan dia adalah tadi kita lihat CEO dari Strike ya. Strike sendiri apa? Nah, kita bahas lagi. Strike ini kita tunggu. Nah, kita lihat sendiri Strike ini adalah a more connected financial world. Jadi memang untuk membeli jual beli Bitcoin lah, satu aplikasi gitu. Jadi ini akan cukup menarik untuk Jack Mallers sendiri. Nah, kenapa menarik dan kenapa orang-orang mengkaitkan si Strike ini atau Bitcoin dengan Apple? Itu kan pertanyaannya ya. Kalau kita lihat dari tweetnya si Jack Mallers selama beberapa hari terakhir, kita lihat dia sudah ada kayak cuplikan-cuplikan. Kita lihat di sini ada Steve Jobs gitu ya. Ini ada Twitternya, ada videonya gitu ya. Lalu dia sempat ada bahas juga ini si Jack Mallers dengan Apple Think Different. Jadi dia udah bisa dibilang dia kasih cuplikan-cuplikan lah gitu. Bahkan ada yang sempat bahas ini akan benar-benar terjadi Apple dan Bitcoin gitu. Dan kalau kita lihat untuk lebih jelasnya lagi, kita dari sini di tanggal 25 Maret di mana si Jack Mallers ini ada tweet ini Strike ya tentang Bitcoin payment. With Bitcoin as the monetary network, the financial system will be cheaper, faster, more innovative dan inclusive. Jadi memang dia supporter Bitcoin, kita sudah tahu ya. Dan kalau kita lihat dari sini dia ada bahas tentang misinya untuk Strike. Kita lihat juga di sini. Nah, yang menariknya adalah di sini di mana dia ada sempat berfoto atau berpose dengan Chase ya. Chase sendiri adalah salah satu bank ya, commercial bank di Amerika. Terus dia ada jari tengah, tapi teman-teman bisa di-ignore juga. Tapi intinya adalah dia ada kasih sedikit cuplikan juga di mana dia ada sempat bahas atau dia ada foto dengan topi Apple gitu ya. Dia ada foto Apple, lalu terakhir di video terakhir dia ada bahas di foto terakhir tentang Jack Mallers, di mana Jack Mallers announcement keynote ini Thursday April 7 gitu ya. Jadi kalau kita connect all the dots, connect setiap foto-foto ini, ya kemungkinan besar dia akan ada announcement besar dari Strike mungkin bekerja sama dengan Apple. Kira-kira itu yang orang-orang perhatikan. Jadi ini akan cukup menarik yang mungkin bisa terjadi untuk Bitcoin dan market crypto gitu ya. Ini akan cukup positif. Oke, kira-kira itu. Dan kita update sedikit juga tentang technical analisisnya, bagaimana secara teknikal untuk Bitcoin sendiri ya. Dan kalau kita sekarang memang untuk sekarang sudah break ya, belum confirm sih sebenarnya. Ini kan karena kita lihat di dalam daily time frame gitu ya. Jadi kita masih melihat apakah Bitcoin sekarang masih bisa closing at least di atas support kuatnya. Ini yang saya masih harapkan gitu ya. Mungkin di sekitar 44.500. Artinya kalau misalnya kita masih bisa closing di atas, ini masih cukup positif. Dan sebenarnya kalau untuk koreksi sekarang ini pun juga jangan terlalu panik juga, karena menurut saya ini masih di daerah support. Kembali lagi, support itu bukan masalah satu harga doang, tapi lebih ke arah satu area gitu ya. Dan untuk level sekitar 43.000, 44.000 ini masih cukup bagus. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, ini bisa dibilang dia terstop atau ada stopnya di sekitar level Fibonacci 0,382, 43.700 ya. Ini Fibonacci kita ambil dari mana? Kita ambil dari swing high-nya ke swing low-nya dia paling bawah gitu. Jadi ini kalau misalnya terjadi ini adalah bottom ya, ini akan cukup menarik juga karena ini berpas-pasan dengan ya tadi Fibonacci 0,382. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebenarnya kalau untuk harga sekarang mungkin ini akan cukup menarik kalau teman-teman yang belum masuk di sini dan ingin membeli beberapa kripto juga gitu. Karena menurut saya ini adalah opportunity atau kesempatan bagus juga, karena Bitcoin kalau kita lihat secara trennya juga gitu ya, kita lihat secara tren besar. Jadi jangan fokus terhadap short term price action atau secara hariannya dia bagaimana, tapi kalau kita lihat secara
trennya ya, kalau teman-teman perhatikan secara luasnya, sebenarnya ini kita sudah ada perubahan tren, di mana ini ada downtrend, ini sideways, dan mungkin ada potensi ini kita kembali mengalami uptrend. Potensi, belum konfirmasi gitu ya. Bahkan untuk sekarang kita lihat kalau kita tarik garis seperti ini kita ada sedikit penurunan sih sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi ini ada potensi di mana dia ada supportnya, dan mungkin supportnya bisa tertahan untuk Bitcoin kembali lagi melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi akan cukup menarik. Tapi kembali lagi teman-teman harus adjust secara resiko dan sekarang secara money managementnya juga. Mungkin menggunakan uang dingin dan jangan terlalu agresif gitu ya. Ini bisa untuk Bitcoin maupun beberapa altcoin juga yang sempat kita rekomendasikan dalam beberapa video terakhir. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.